Halo teman-teman, welcome to my channel TPHI. Kali ini aku akan membawakan sebuah creepypasta yang berjudul Kota Neraka. Tolong izinkan aku untuk menceritakan sebuah kisah yang diceritakan kakekku. Dia bekerja di bidang konstruksi di daerah Kansai dan dia mengenal banyak rekan di sana. Mungkin karena dia sangat ramah, dia memberi banyak hal aneh dari orang-orang. Dia suka pamer, jadi dia punya pedang Jepang, patung harimau, hal-hal seperti itu. Jika boleh aku berkata sedikit kasar, sebenarnya dia hanya membeli banyak omong kosong. Dia suka mengobrol begitu, dia mulai minum. Jadi dia memberitahuku tentang sebuah kotak yang dia dapatkan. Dia tidak lagi memilikinya, tetapi ternyata kotak itu memiliki sejarah yang menarik dan agak seram. Umur kotak itu sudah sangat tua, tapi anehnya tampilannya tampak seperti baru. Meskipun ada beberapa bagian yang terlepas, secara keseluruhan masih terpelihara dengan baik dan dilapisi oleh pernis hitam. Kotak ini awalnya berasal dari sebuah kuil di Korea atau Cina. Tetapi kuil itu sekarang telah hilang dan entah bagaimana benda itu sampai ke Jepang. Salah satu temannya memiliki kotak itu dan kemudian kakekku mendapatkannya darinya. Temannya mengatakan kepadanya bahwa dia sama sekali tidak boleh melihat ke dalam kotak. Jika dia melakukannya, maka sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Berulang kali dia memberitahukannya larangan yang sama. Kamu tidak boleh melihat ke dalamnya. Temannya bukan tipe orang yang suka bercanda. Jadi, kakekku bilang dia sangat takut. Tapi, sebagai pria yang santai, dia juga tidak menganggapnya terlalu serius. Kotak itu juga tidak murah, dan dia membayar kira-kira 3 kali lipat dari harga normalnya. Menurut kakekku, temannya berada di situasi yang sangat sulit. Jadi, uang itu agak seperti bantuan untuknya juga. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan kotak itu. Jadi, pada akhirnya dia memasukkannya ke dalam wadah di tempat kerja dan meninggalkannya di sana. Beberapa saat kemudian kakekku mulai menderita semakin banyak luka. Karena liburan musim panas, aku juga sering mengunjunginya di tempat kerja. Aku kebetulan hadir ketika dia memotong jarinya dengan gergaji listrik. Kakekku malah tertawa dan aku masih ingat sebagaimana orang mundur menjauh karena ketakutan. Kecelakaan terus berlanjut di antara para pekerja. Dan kakekku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian nenekku yang bekerja di bagian akuntansi di kantor tiba-tiba mengatakan sesuatu. Belakangan ini aku sudah tak pernah melihat binatang di sekitar sini. Yang perlu kalian tahu, ada kontainer di mana-mana dan biasanya dikelilingi oleh alam dan berbagai binatang. Kadang-kadang bahkan babi hutan, bahkan ada banyak burung yang bertebangan setiap harinya. Semua orang segera menyadari betapa anehnya kondisi tidak ada binatang di sekitar. Tapi tidak ada yang tahu tentang kotak itu. Jadi mereka takut dengan fenomena yang tidak bisa dijelaskan tersebut. Lalu tiba-tiba kakekku mengingatnya. Dia berlari ke wadah yang menampung kotak itu dan menemukan tumpukan tikus, merpati, dan serangga yang mati. Menyadari itu buruk, dia memasukkan kotak itu ke dalam tas nilon dan pergi mengunjungi seorang teman yang dia pikir bisa membantu. Nenekku adalah pelanggan tetap teman ini dan mereka tahu banyak tentang supranatural. Aku selalu ingat dia bercerita tentang betapa menakjubkannya dia. Aku mendengar tentang dia dari ibuku dan nenekku. Tetapi aku tidak mempercayai mereka dan mengira mereka hanya dibodohi. Pada akhirnya itu menjadi bencana besar. Teman itu masih menderita sakit kepala misterius, bahkan sampai sekarang. Dan asistennya terlibat dalam kecelakaan yang lebih buruk, meninggalkan mereka dalam kondisi tidak stabil. Kakekku hanya menyerahkan kotak itu kepadanya. Jadi kemungkinan dia membuka atau setidaknya mencoba membukanya. Kotak itu pun kembali. Kakek tidak bisa membuangnya, jadi dia membawanya pulang dan meninggalkannya di sana. Kamu mungkin mengatakan bahwa ini tidak dapat dibiarkan di satu tempat untuk waktu yang lama. Dan meskipun kami baru mengetahui nantinya, tampaknya itu memang ide yang baik.
Tapi tetap saja, hal-hal aneh terus terjadi. Pertama, mereka mulai mendengar suara-suara. Itu adalah suara erangan rendah yang sepertinya berlipat ganda. Terkadang mereka mendengarnya di aula, terkadang tepat di telinga mereka. Kakekku melakukan yang terbaik untuk menanggung semua itu. Nenekku berkata dia melihat seorang wanita muda telanjang di rumah. Dia berlari melewatinya di ruang tunggu dan kemudian tiba-tiba ada di belakangnya. Nenekku mengatakan daerah itu terasa panas, seperti dipenuhi hawa jahat pada saat itu. Mereka juga menemukan api kecil menyala di ruang tamu. Mereka mengalami mimpi buruk yang mengerikan dan mereka bisa mendengar tangisan kucing di suatu tempat. Nenekku juga merasakan sesuatu menyentuh kepalanya saat dia tidur. Setelah mereka mengeluarkan kotak itu dari rumah, insiden aneh terus berlanjut untuk beberapa saat. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu semuanya membaik. Ini berlangsung sekitar 1 bulan sampai teman kakekku mengatakan telah menemukan seorang yang mungkin bisa membantu. Kakekku akhirnya bertemu dengan orang yang disebutkan, seorang pasangan muda biasa. Menurutku, kakekku mereka tampak seperti siapapun yang bisa kamu temui di lingkungan sekitar. Rupanya mereka sudah menikah dan bekerja sebagai petani. Setiap tahun mereka menanam sayur lezat yang mereka berikan ke beberapa teman. Kakekku membawa kotak itu di mobilnya, tapi pria tersebut sudah sangat takut hanya dengan melihatnya dari jauh. Dia mengklaim mobil itu dikelilingi oleh banyak sosok dan tidak satupun dari mereka terlihat baik. Warnanya merah tua dan semuanya seperti bengkok dan melengkung. Setelah mendapatkan persetujuan mereka, kakekku membawa kotak itu kepada mereka. Pria itu muntah. Neraka apa yang ada di dalam kotak ini, katanya. Dia mengaku pernah mengunjungi tempat yang penuh dengan roh jahat. Tapi tidak seperti ini. Kotak ini sendiri adalah neraka. Dan itu adalah sesuatu yang harusnya tidak ada. Itu merusak bumi, merusak manusia, merusak langit, dan apapun yang disentuhnya. Keberadaannya saja adalah sesuatu yang harus ditolak. Bahkan untuk seorang seperti kakekku yang sangat santai, itu bukanlah sesuatu yang bisa disimpan untuk waktu yang lama. Pria itu bertanya kepada istrinya apakah dia baik-baik saja, dan dia mengangguk. Kemudian mereka menempatkan kotak itu di sebuah ruangan dan menghabiskan malamnya. Dia kemudian memberitahu kakekku tentang apa yang dia lihat dalam mimpi. Itu sudah terjadi lama sekali, mungkin awal dari kekaisaran Cina, dan sudah menjadi objek pemujaan sejak saat itu. Seseorang mencoba membukanya karena penasaran, tetapi berakhir dengan membuat dan membakar kuil tersebut. Seorang biksu melompat ke dalam api dan meraih kotak itu untuk menutupnya sambil terbakar hidup-hidup. Namun, dia gagal dan tewas di tempat, sehingga kotak tersebut masih terbuka. Para penonton yang berkumpul kemudian menjadi gila. Seorang wanita berlari, terlanjang, dan tertawa saat dia membunuh semua orang. Ini kemudian menyebar ke kota terdekat dan berlanjut sampai seorang biksu yang kuat dapat menyegel kotak itu lagi. Itu semua hanya mimpi. Tapi kakekku yakin bahwa itu adalah kebenaran di balik kotak neraka. Kurasa kami tidak bisa membantumu, kata wanita itu. Kotaknya sedikit retak. Kakekku juga kemudian mendengar dari temannya bahwa wanita itu telah dirasuki oleh seorang yokai yang kuat. Dia tidak terluka, tapi rupanya yokai yang merasukinya agak agresif. Pria itu dapat melihat sesuatu, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk mengusirnya. Wanita itu tidak bisa melihat sesuatu, tapi dia bisa mengusirnya. Ketika seorang atau sesuatu ingin disucikan, mereka harus menelitinya terlebih dahulu. Dan untuk melakukannya, mereka harus melakukan penyerangan yang agresif. Karena itu mereka hanya berurusan dengan tempat atau benda yang berbahaya. Dan tentu saja, teman yang memperkenalkan orang tersebut kepada mereka juga menerima bayaran kecil untuk masalahnya. Bagiku pria yang bisa melihat sesuatu benar-benar tampak seperti orang suci. Rupanya yokai tidak berpengaruh
apapun padanya. Dan istrinya mengaklaim bahwa dia adalah satu-satunya orang seperti itu yang pernah dia temui. Dia benar-benar istimewa. Bahkan jika dia memiliki motif tersembunyi, dia menganggap segala sesuatu yang dirasuki adalah bahaya yang harus diwaspadai. Rupanya sifatnya ini telah diturunkan oleh orang tuanya. Dan benda yang merasuki istrinya menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Dia sengaja membiarkan sesuatu dari kotak menyerangnya. Dan kemudian mereka menyerangnya kembali. Mereka tahu apa yang tidak beres ketika dia merasa baik-baik saja setelah itu. Biasanya kerasukan membuatnya merasa lelah dan lemas. Tapi ini justru membuatnya merasa lebih baik dari sebelumnya. Ini hanya terjadi ketika berurusan dengan sesuatu yang sangat kuat. Setelah rasa kelelahan itu sendiri terpisah darinya. Kesehatannya terus baik-baik saja selama 6 bulan ke depan. Jadi dia cukup senang. Dia bahkan melahirkan seorang anak dan mereka sekarang bahagia menjalani hidup mereka bersama. Setelah itu, hal-hal aneh yang terjadi di sekitar kotak neraka berhenti untuk sementara waktu. Teman kakekku menemukan seorang di Cina yang mengumpulkan barang-barang aneh seperti itu. Dan dia bisa menjualnya beberapa kali lipat dari apa yang dibayar untuk itu. Meskipun mereka agak khawatir apakah kotak itu dapat disalahgunakan atau tidak. Sejujurnya, akulah yang membuka kotak itu saat berada di dalam wadah. Di dalamnya penuh dengan tangan anak kecil, bayi yang kering dan kurus. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika saat itu aku menyentuhnya.